Selamat siang untuk teman-teman sekalian. Di sini kami akan memaparkan materi tentang aldehid. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Iwan Budi Faturado Samosir dengan NIM G1011231225. Dan perkenalkan, nama saya Aristo Dikto dengan NIM G1011231252. Perkenalkan, nama saya Vitalis Buto Prestaga dengan NIM G1011231063. Oke, sekarang kami akan memaparkan materi. Sifat aldehid. Aldehid dapat larut dalam air karena bersifat polar. Akan tetapi aldehid tidak mempunyai ikatan hidrogen. Aldehid mampu melarutkan senyawa polar maupun non-polar. Aldehid lebih reaktif daripada alkohol karena mempunyai gugusan karbon. Ikatan rangka dua dengan oksigen pada gugus karbon yang mudah putus dan membentuk ikatan tunggal. Aldehid dapat mengalami reaksi adisi, oksidasi, dan polimerisasi dengan penjelasan sebagai berikut. Adisi. Aldehid dapat mengalami reaksi adisi karena aldehid mempunyai ikatan rangka antara karbon oksigen C sama dengan O. Gugus karbonil dengan sifat-sifat adisi yaitu adisi hidrogen berlangsung dengan katalis PT atau vinil. Adisi hidrogen berlangsung dengan katalis PT atau nil menghasilkan alkohol primer. Adisi alkil menggunakan reaksi Briggen. Adisi alkil menggunakan reaksi Briggen menghasilkan alkohol sekunder. Adisi alhidi dengan natrium bisfut. Adisi alhidrit dengan natrium bismufil menghasilkan senyawa padat dan sulit larut. Adisi hidrogen sehingga menghasilkan cyanohidral. Oksidasi. Anhidrit dapat dioksidasi dengan reaksi Filling dan Tolen membentuk asap karboksilat. Oksidasi sifat-sifatnya. Oksidasi dengan reaksi Filling. Reaksi Filling terdiri atas Filling A dan Filling B. Larutan Filling A merupakan larutan CuSO4, sedangkan Filling B merupakan larutan kalium natrium tatram dalam NHO. Oksidasi alhidrit oleh reaksi Filling menghasilkan endapan merah bata Cu2O. Oksidasi dengan reaksi Tolen. Reaksi Tolen merupakan larutan AgNO3 dicampur dengan larutan amonia berlebih sehingga dalam larutan mengandung ion AgNH3+. Oksidasi alhidrit dengan reaksi Tolen dalam larutan menghasilkan endapan perak yang menempel pada dinding tabung reaksi dan membentuk cermin. Endapan ini dikenal dengan cermin perak Ag. Oke, sekarang polimerisasi. Polimerisasi memiliki sifat-sifat yaitu polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi terjadi antara dua atau lebih molekul aldehida sejenis. Polimerisasi ini akan membentuk suatu senyawa baru yang susunan bagian-bagiannya sama dengan zat asalnya. Apabila asetaldehida dipanaskan dalam suatu asam dekat, akan terbentuk trimernya yang disebut teratanal dengan rantai lingkar, yaitu T3CH 3CHO diubah menjadi CH3CHO3. Asetaldehida berubah menjadi teratanal. Yang kedua itu polimerisasi kondensasi, yaitu polimerisasi kondensasi terjadi antara dua atau lebih molekul yang sejenis atau berbagai jenis. Polimerisasi ini akan membentuk sebuah molekul baru yang besar dengan melepaskan O2NH3. Kegunaan aldehida, yaitu sebagai senyawa formaldehida. Formaldehida merupakan gas yang mudah terbakar, beracun, tidak berwarna, serta mempunyai bau yang menusuk hidung dan menyesakkan dada.
Dalam industri pembuatan dilakukan dengan cara oksidasi metanol. Formaldehida dikenal dengan nama formalin. Senyawa ini digunakan sebagai desinfektan, insektisida, pengawet mayat, dan dimanfaatkan dalam industri plastik. Yang ketiga itu senyawa asetaldehida. Senyawa asetaldehida berupa cairan yang mudah terbakar, tidak berwarna dan berbau tajam. Asetaldehida merupakan bahan dasar pembuatan asam asetat dan etanol. Selain itu, asetaldehida digunakan dalam pembuatan zat warna plastik dan karet sintesis. Baik, kita lanjut ke gunaan aldehid. Aldehid memiliki beragam kegunaan di berbagai bidang, diantaranya yang pertama industri kimia. Aldehid digunakan sebagai bahan baku dalam proses berbagai senyawa kimia seperti resin fenol, formaldehida, dan asam asetat. Yang kedua, pelarut. Beberapa aldehid seperti formaldehida dapat digunakan sebagai pelarut dalam industri dan laboratorium kimia. Yang ketiga, sintesis organik. Aldehid memiliki peran penting dalam sintesis organik, membentuk basis untuk pembuatan berbagai senyawa organik kompleks. Yang keempat yaitu pewarna dan flavonoid. Contohnya digunakan dalam industri makanan dan minuman sebagai bahan pewarna dan flavonoid. Yang kelima yaitu industri parfum dan aroma. Beberapa aldehid termasuk aldehid aromatik digunakan dalam pembuatan parfum dan aroma karena memberikan karakteristik wangi tertentu. Yang keenam yaitu disinfektan. Formaldehida dapat digunakan sebagai disinfektan dalam industri kesehatan dan pengawetan dalam produk-produk kesehatan. Yang ketujuh yaitu pembuatan plastik dan resin. Aldehid juga digunakan dalam pembuatan plastik dan resin sebagai komponen utama. Yang ke-8 yaitu industri farmasi. Beberapa aldehid digunakan dalam sintesis senyawa farmasi. Yang ke-9 yaitu proses pencetakan. Aldehid tertentu dapat digunakan dalam industri cat sebagai komponen dan formulasi cat. Penting untuk dicatat bahwa kegunaan spesifik aldehid dapat bervariasi tergantung pada jenis aldehid dan aplikasi dalam berbagai industri. Baik Ibu dan teman-teman sekalian, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.